Kalau lu masih menggunakan cara mulut ke mulut untuk mendapatkan klien atau referral ya, atau referensi dari teman atau saudara untuk mendapatkan klien, maka lu harus nonton video ini sampai habis. Karena kenapa? Karena di video ini gue bakal jelasin bagaimana caranya alternatif untuk mendapatkan calon klien atau customer itu tidak dengan hanya menggunakan mulut ke mulut aja. Karena gimana pun juga mulut ke mulut itu memang cara yang paling bagus untuk mendapatkan klien, tapi cara yang paling nggak bisa diprediksi dan juga nggak bisa di scale up dengan besar dan cepat. Jadi ini adalah caranya bagaimana lu bisa mendapatkan calon klien yang konsisten dan tertarget, yang bisa meningkatkan bisnis lu nantinya. Mungkin lu tuh pengen banget ya punya bisnis yang punya customernya tuh datangnya konsisten gitu. Artinya tiap bulan tuh jelas ada berapa yang datang, kemudian per tahunnya jelas lu dapat customer berapa, tiap hari juga lu punya kegiatan untuk negosiasi. Nah, tapi lu juga mungkin udah mencoba berbagai macam cara marketing nih, ngeposting-posting di Instagram, ngeposting-posting di Facebook, nge-WA-WA-in teman, saudara, kolega, teman kuliah, teman SMA, SD, SMP dan semuanya. Tapi ya mungkin lu dapat lah 1-2 customer dari sana, tapi lu pengen bisa menjangkau lebih luas lagi. Tapi lu bingung gimana caranya ngeposting-posting di Instagram, di Facebook juga. Ya udah capek bikin kontennya, tapi nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin juga lu mau mencoba metode-metode marketing yang lain, takut ya. Artinya takut gagal, kemudian takut nanti budgetnya habis, lu nggak punya duit lagi, malah bangkrut usahanya, buat operasional nggak ada, buat sehari-hari nggak ada, dan lain sebagainya. Nah, di sini gue pengen jelasin bahwa rasa takut lu itu sebetulnya bukan hal yang jelek ya. Rasa takut itu adalah sistem yang diciptakan oleh manusia supaya lu berhati-hati gitu. Artinya rasa takut lu ini ya gue pengen bilang bahwa rasa takut ini biasa aja. Gue juga sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur juga merasa takut untuk mencoba metode marketing baru. Tapi kalau namanya kita pengusaha, kita harus bisa mencoba hal baru yang tetap tertarget dan terhitung ya. Artinya terhitung resikonya. Soalnya kenapa? Soalnya mungkin juga lu mikir, kok banyak kok yang sukses menerapin marketingnya, bahkan orang kok bisa ya jual-jual mahal itu kayak jualan kacang. Artinya gampang banget gitu kan untuk jual-jual barang apapun ya. Itu kenapa bisa terjadi ya? Karena mereka tahu sesuatu yang mungkin lu belum tahu dan akan gua share di sini gitu. Nah, sekarang lu harus buang rasa takut lu, kemudian lu harus percaya bahwa di video ini kita akan belajar sama-sama supaya nanti ke depannya bisa lu terapin ya. Nanti gue juga bakal link ke video misalnya ada yang mungkin udah gue buat, bisa ngebantu lo untuk mendapatkan calon klien yang lebih cepat. Semua ini bermula pada saat gua mulai usaha di 2017 dan juga 2021 atau 2020 gitu. Jadi di dua usaha ini sama, gua melakukan kesalahan yaitu heboh-heboh sendiri pada saat mulai perusahaan. Artinya ya namanya perusahaan yang mulai sama teman, pasti kan kita heboh sendiri ya, pengen punya kantor, pengen punya meja sendiri, pengen punya TV monitor, pengen punya papan tulis, kemudian pengen ini itulah, banyak banget. Artinya ya menghabiskan uang ke hal-hal yang sifatnya operasional. Padahal kita kan harusnya mencari customer untuk bisnis kita kan. Nah, tapi kita malah heboh-heboh di bagian operasional. Nah, kemudian sampai gua sadar bahwa yang paling penting dari sebuah bisnis adalah punya demand atau punya customer yang membeli produk kita. Jadi itu yang pertama kali harus kita punya dulu, yang harus kita usahakan dulu, baru nanti urusan operasional itu belakangan. Nah, sampai suatu saat gue sadar bahwa gue harus memperbanyak calon customer kan. Nah, calon customer ini yang harus penting gue lakukan. Nah, akhirnya gue ketemu sebuah buku yang namanya Oversubscribe. Oversubscribe ini adalah buku yang ditulis oleh seseorang di luar negeri ya, entrepreneur juga, yang namanya Daniel Priestley. Di Daniel Priestley ini dia memperkenalkan sebuah metode yang sebetulnya ya idenya gampang ya, tapi kenapa kita nggak pernah kepikiran ya gitu. Nah, namanya adalah Labs ya. Jadi metode Labs ini adalah metode yang akhirnya selalu gue pakai untuk bisnis yang gue jalanin. Mungkin beberapa dari lu akan bilang, iya jelas lah,
labs itu atau metode yang lu ajarin ini memang harusnya kayak gitu. Nah, ini yang gue juga kaget sebetulnya. Jadi banyak pengusaha itu taunya bikin usaha, bikin operasionalnya, bikin kantor, bikin flyer dan lain sebagainya. Kemudian orang itu akan datang dan dia kira itu akan langsung jadi pelanggannya. Jadi dia cuman bikin bisnis, sebar flyer, tunggu orang datang berharap langsung deal, ya kan? Jadi kalau setiap dibilang bahwa pakai metode ini, ngapain lah, pokoknya saya mah nggak peduli sama itu-itunya, sama hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya saya mau dapat customer. Ya iya, mendapatkan customer itu adalah akibat dari usaha-usaha yang sudah dilakukan. Makanya Anda kalau pengusaha masih mikir bahwa ini nggak penting, mendingan tonton sampai habis ya. Jadi ada namanya metode LAPS atau LAPS. Jadi yang pertama adalah leads, yang kedua adalah appointments, yang ketiga adalah presentation, yang keempat adalah sales. Leads ini adalah maksudnya prospek ya. Prospek itu adalah sekumpulan orang yang punya tanda minat dengan jasa Anda ya. Ingat, tanda minat, bukan mau beli. Belum tentu mau beli. Artinya apa? Pastikan produk atau jasa Anda itu menyelesaikan sebuah masalah ya. Terutama kalau misalnya produknya jasa, itu pasti menyelesaikan sebuah masalah. Nah, leads itu adalah tahapan orang-orang yang punya masalah tersebut dan mulai tertarik untuk diselesaikan masalahnya dengan produk Anda. Contoh, Anda kalau kontraktor kan pasti Anda ya menyelesaikan masalah orang nggak bisa bangun sendiri kan. Nah, kemudian ada orang yang niat bangun rumah. Nah, niat dia itu terkoneksi dengan apa yang bisa Anda berikan. Nah, itu adalah prospek. Jadi dia belum tentu beli sama Anda, tapi dia sudah punya kebutuhan. Nanti ada level-levelnya, ada yang dia masih nggak pengen banget, ada yang udah urgent banget, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah mengumpulkan tanda minat sebanyak-banyaknya. Ya, kalau misalnya si Daniel Priestley di bukunya Oversubscribe itu bilang bahwa sebaiknya kita mengumpulkan 20 kali lipat daripada kapasitas kita. Contoh apa? Contoh Anda usaha kontraktor tadi ya. Dalam satu waktu Anda cuma bisa handle 5 orang klien. Ya, berarti Anda itu harus mengumpulkan 100 prospek. Karena Anda cuma bisa handle 5, kemudian Anda nanti mencari 100 prospek. Dari 100 prospek tersebut ya, nanti pasti ada istilahnya gini. Istilahnya ada customer yang kepencet, ada yang dia iseng doang mencet, ada yang ternyata dia tukang minta kerjaan, ada yang ternyata dia vendor nawarin dan lain sebagainya. Jadi itu memang pasti akan terjadi kalau Anda yang namanya mencari prospek. Nah, tugas Anda adalah menyeleksi itu semua sehingga Anda mendapatkan beberapa orang yang niat untuk masuk ke tahap kedua, yaitu adalah appointment atau janjian ketemu dengan Anda. Ya, misalnya dari 100 orang yang minat janjian ketemu dengan Anda itu ada 20 orang. Jadi baru janjian ya. Jadi dari 100 orang prospek yang mengumpulkan tanda minat itu yang akhirnya janjian dengan Anda, baik itu secara virtual, Zoom, Google Meet atau ketemu langsung, itu ada 20 orang. Kemudian dari 20 orang tersebut itu nanti pasti akan terseleksi lagi. Dari yang appointment yang cuman bikin janji sampai yang bener-bener kita bisa presentasi atau ngobrol dengan customernya, itu biasanya juga nilainya turun. Ada aja orang yang nggak bisa gitu. Contohnya dari 20 orang tadi yang bikin janji, yang menepati janjinya cuman ada 15. Yang 5-nya entah nggak tahu kemana, tiba-tiba Anda diblok, tiba-tiba nggak jadi bangun lah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari 15 tersebut akhirnya yang benar-benar deal dan yang Anda terima itu cuman ada 5 ya. Jadi dari 100 orang prospek yang janjian dengan Anda 20, yang Anda buang 80, yang mungkin dia kepencet, mungkin dia nggak minat lagi, kemudian apapun alasannya lah, mungkin ternyata dia vendor gitu kan. Dari 20 orang tersebut turun lagi yang menepati janji untuk bertemu atau ngobrol dengan Anda cuma 15. Dari 15 jadilah 5. Nah,
Jadi dari 100 ke 20 ke 15 ke 5 itu adalah LAPS ya, Leads, Appointment, Presentation, Sales. Nah makanya coba kalau misalnya kita nggak nyari 20 kali lipat dibandingkan kapasitas kita. Misalnya kapasitas kita 5, tapi kita cari prospek cuma 5 karena kita ngira 5-5-nya pasti jadi gitu kan. Dari 5 tersebut mungkin yang mau appointment yang menjadwalkan Zoom sama kita nggak ada. Bisa jadi atau cuma 1 ya. Contoh deh, dari 5 orang tersebut yang mau janjian cuma 1. Kemudian pada janjian waktu saat janjian dia menepati janji lah. Anggap dia dari 5 orang yang masuk dia menepati janji, yang janjian 1, kemudian yang 1 orang ini menepati janji, dan akhirnya Anda presentasi bersama si orangnya, Anda presentasikan ke orangnya. Nah di posisi ini kapasitas Anda kan ada 5 orang nih ya, 5 orang yang bisa Anda layani, sedangkan yang mau cuma 1. Bayangin gimana proses negosiasinya. Anda nurunin harga karena Anda takut kehilangan prospeknya. Anda berani ngasih hal-hal gratis yang membuang waktu Anda. Kalau hal-hal gratis bentuknya digital atau misalnya Anda nggak keluar waktu sih nggak apa-apa. Tapi biasanya contoh di kontraktor itu pada minta desain gratis. Karena Anda nggak punya prospek lain, Anda iyain. Ya kan? Sampai bikin RAB. Ya, ini kasusnya banyak nih. Ada yang udah dibikinin desainnya dibawa, kemudian dia ngerjain sama kontraktor lain atau pemborong lain yang lebih murah. Yang kedua, dia sampai bikin RAB, atau dia misalnya udah bawa desain nih, terus Anda suruh bikin RAB. RAB Anda tuh dipakai buat perbandingan dengan kontraktor lain. Ya, atau jasa apapun deh. Karena Anda kapasitasnya 5 tapi yang datang cuma 1, jadi Anda benar-benar kayak ngotot gitu. Aduh, ini harus dapat apapun gue lakukan deh supaya ini dapat ya. Akhirnya posisi Anda berada di posisi yang nggak enak. Artinya yang berkuasa jadi si customernya. Anda pengen Anda yang tanda kutip lebih berkuasa gitu. Kalau kita pakai skema yang tadi dari 100, kemudian 100 kita chat nih satu-satu. Ada yang rese ya kan, ada yang nanya-nanya doang. Ya udah lewatin aja karena kita punya prospek lain. Nggak usah peduliin banget orang yang nggak jelas gitu. Kita next ke orang selanjutnya gitu. Anda juga follow up-nya lebih nyantai kalau misalnya Anda punya sistem follow up ya. Follow up-nya lebih nyantai. Nanti udah dapat 20 orang. Kalau misalnya ada 1-2 yang nggak jadi Zoom atau nggak jadi ketemu, ya udah gitu. Kayak misalnya nggak usah yang Anda sebel terus ngotot banget, ya udah biarin aja. Karena Anda punya 18 orang lain gitu. Nah dari 15 orang atau sampai 18 orang ini kapasitas Anda kan 5, yang mau ada 15. Jadi Anda nggak begitu ngotot. Kayak misalnya ya tetap Anda usahakan, tapi nanti kalau misalnya ternyata Anda melihat ini mah merugikan gitu kan, ya udah Anda nggak usah lanjutin. Maaf Pak Bu, kita belum bisa kerjasama. Ini mungkin ada term atau ada kesepakatan yang mungkin nggak bisa kita sepakati. Jadi mungkin ya kita belum bisa kerjasama kayak gitu. Jadi itulah pentingnya Anda mendapatkan prospek yang banyak. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya saya bisa mendapatkan prospek yang banyak ya? Ada caranya dan kalau kita bahas satu-satu tuh panjang banget. Tapi kalau Anda punya modal sedikit ya, Anda bisa menggunakan yang namanya Meta Ads atau Instagram Ads atau Facebook Ads lah. Itu kemudian Anda modal WhatsApp bisnis aja. Jadi dari tadi yang Facebook Ads atau Instagram Ads tadi langsung masuk ke WA. Nah itu langsung jadi prospek Anda. Caranya gimana? Caranya Anda bisa langsung nonton tutorialnya. Itu tutorialnya lengkap, ada 2 jam dan saya berikan gratis. Dan bahkan ini gak perlu masukin nama dan email. Ini ada di profil saya sebetulnya. Anda klik aja
entah di deskripsi atau di sini ya, di bagian info sini, itu adalah tutorial bagaimana caranya beriklan menggunakan Instagram Ads dengan modal WA doang. Ya, itu absolutely free. Anda bisa belajar di situ. Jadi, itu dia caranya untuk mendapatkan customer yang konsisten dan tertarget untuk bisnis Anda bisa scale up. Semoga dengan video ini Anda bisa berkembang, tidak kesusahan lagi, karena kita juga sesama pengusaha belajar bareng-bareng bagaimana caranya bisa berusaha dengan baik dan juga dengan keuntungan yang menyenangkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.